Namaku Nadia Pramesti, dan hari itu hidupku runtuh di tempat yang paling tidak terduga. Bukan di rumah, bukan di kantor, tapi di pasar tradisional yang becek, panas, dan penuh sisa sayuran busuk. Di sana, aku melihat ibuku yang melahirkan, ibuku yang membesarkan, sedang memulung sayur busuk seperti orang yang tak punya siapa-siapa. Dan alasannya membuatku ingin menghancurkan satu orang yang selama ini kupanggil suami. Kalau hari ini kamu masih punya orang tua, peluk mereka. Karena tidak semua anak seberuntung itu. Bayangkan, seorang ibu yang pernah menggendong anaknya, kini terpaksa mengais sisa sayur busuk di pasar. Bukan karena tak ada anak, tapi karena diusir dari rumah menantunya sendiri. Ini bukan sekedar cerita, ini tamparan untuk hati kita semua. Dengarkan sampai akhir. Aku menikah dengan Arif Wijaya 5 tahun lalu. Di mata orang-orang, kami pasangan ideal. Rumah rapi, pekerjaan mapan, tidak pernah terdengar bertengkar besar. Setelah ayah meninggal, ibuku, Ratna Wulandari, sering sakit. Aku tidak tega membiarkannya tinggal sendiri. Saat aku bilang ingin membawa ibu tinggal bersama kami, Arif hanya tersenyum dan berkata, "Bawa saja, Nat, ibu kan orang tuamu juga." Kalimat itu membuatku yakin aku memilih pria yang tepat. Beberapa bulan setelah ibu tinggal bersama kami, ada hal-hal kecil yang berubah. Arif mulai sering mengeluh. Nada bicaranya dingin, dan setiap kali ibu meminta bantuan, dia terlihat tidak sabar. "Aku capek," katanya. "Di rumah pengen tenang." Aku selalu menengahi. Aku selalu membela. Aku pikir ini hanya soal adaptasi. Aku tidak tahu. Aku sedang menutup mata dari masalah besar. Hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku memutuskan mampir ke pasar untuk belanja. Pasar pagi selalu ramai. Bau tanah basah, ikan, dan sayuran bercampur jadi satu. Aku berjalan menyusuri lorong sayur, memilih tomat, sampai langkah kakiku terhenti. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Ada seorang perempuan tua membungkuk di dekat tumpukan sayur yang sudah dibuang. Aku ingin pergi. Aku tidak mau melihat lebih jelas. Tapi mataku tidak bisa berpaling. Kain batik itu sangat familiar. Sandal jepit itu, aku pernah membelikannya. Tangannya gemetar saat mengambil sisa sayur. Hatiku berdebar kencang. Aku melangkah mendekat. "Ibu," suara itu keluar dari mulutku tanpa aku sadari. Perempuan itu menoleh. Dan saat mata kami bertemu, dunia seperti berhenti berputar. Itu ibuku, Ratna Wulandari. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya masih menggenggam sayur layu. Dia tersenyum kecil, senyum yang penuh rasa malu. "Ina dia, ibu cuma ambil yang masih bisa dimakan." Kakiku gemetar. Aku berlutut di depannya. "Ibu ngapain di sini?" Ibuku menunduk, tidak menjawab. Aku ingin menangis, tapi air mata itu seperti tertahan di dadaku. Saat itu, seorang pedagang mendekat. Perempuan setengah baya bernama Bu Siti. Dia menatapku iba. "Ini anak ibu ya, Nak? Kasian, sudah 2 hari ibu ini ke sini." 2 hari. Aku menatap ibuku. Jantungku terasa diremas. Dan disitulah aku sadar, ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan dariku. Aku berdiri kaku di tengah pasar, melihat ibuku sendiri memulung sayur busuk seperti orang yang tak punya siapa-siapa.
Dan saat seorang pedagang berkata bahwa ibuku sudah 2 hari di sana, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap ibuku lekat-lekat. Ibu, 2 hari maksudnya apa? Ibuku masih menunduk. Tangannya meremas ujung kain batiknya. Sebelum dia menjawab, Bu Siti, pedagang sayur itu lebih dulu bicara. 2 hari lalu ibu ini datang sore-sore. Katanya mau cari sisa sayur. Kami kira cuma sekali. Bu Siti berhenti sebentar, menarik nafas. Tapi besoknya datang lagi, dan hari ini masih di sini. Setiap kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Aku bertanya dengan suara hampir tidak keluar. Ibu tidur di mana? Ibuku ragu. Matanya berkaca-kaca. Ada musola kecil dekat pasar, Nat, katanya pelan. Ibunya marbot baik. Ibu diizinkan tidur sebentar di sana. Aku menutup mulutku. Air mata akhirnya jatuh. Ibuku, perempuan yang dulu selalu memastikan aku tidur nyaman, sekarang tidur di lantai musola dengan perut menahan lapar. Ibu kenapa nggak hubungi Nadia? Suaraku bergetar. Ibuku menggeleng. Ibu takut, katanya jujur. Ibu takut kamu bertengkar dengan suamimu gara-gara ibu. Aku menatapnya tak percaya. Bu, ibu itu tanggung jawab Nadia. Ibuku tersenyum kecil. Senyum penuh rasa bersalah. Ibu sudah tua, Nat. Ibu tidak mau jadi alasan rumah tanggamu hancur. Kalimat itu menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Aku teringat beberapa hari terakhir. Arif yang pulang lebih malam, wajahnya dingin, dan kalimat terakhir sebelum aku berangkat kerja 2 hari lalu. Urus ibumu baik-baik ya, jangan manja terus. Saat itu, aku mengira itu hanya omelan biasa. Sekarang, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Aku menggenggam tangan ibuku erat-erat. Ibu, ikut Nadia pulang. Sekarang. Ibuku terkejut. Tapi, suamimu? Aku tidak peduli. Ibu pulang sama Nadia. Aku menatap Bu Siti. Terima kasih sudah memperhatikan ibu saya. Bu Siti mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Jaga ibumu baik-baik, Nak. Tidak semua anak masih punya kesempatan. Di perjalanan pulang, ibuku diam. Aku yang justru penuh pertanyaan. Siapa yang menyuruh ibu pergi? Kenapa ibuku bisa sampai setega ini diperlakukan? Dan satu nama terus teringang di kepalaku. Arif Wijaya. Aku menarik nafas panjang. Karena aku tahu, saat sampai di rumah nanti, aku akan menghadapi kebenaran yang mungkin tidak siap kuterima. Saat pintu rumah terbuka, dan aku melihat suamiku duduk santai di sofa, aku bertanya dalam hati, apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku saat aku tidak ada? Aku membawa ibuku pulang dari pasar. Ibuku yang sudah 2 hari tidur di musola. Ibuku yang menahan lapar demi tidak merepotkanku. Dan di sepanjang perjalanan pulang, satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Siapa yang tega melakukan ini pada ibuku? Kami sampai di rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini terasa dingin. Arif sedang duduk di sofa, menonton televisi. Santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibuku langsung berhenti melangkah. Tangannya mencengkram lenganku. Nat, ibu tunggu di luar saja. Aku menatap wajahnya. Tidak, Bu. Ini juga rumah ibu. Kalimat itu keluar tegas, meski hatiku bergetar. Arif menoleh. Tatapannya jatuh pada ibuku. Bukan kaget, bukan bersalah, tapi tidak suka. Kok dibawa pulang lagi? Nadanya datar. Dadaku panas. Aku nemuin ibu di pasar. Jawabku pelan. Mulung sayur busuk. Arif menghela napas panjang. Seolah aku yang berlebihan.
"Ya terus kenapa?" katanya. Kalimat itu membuat kakiku hampir lemas. Malam itu, aku tidak langsung bicara. Aku mengajak ibuku masuk kamar. Aku duduk di sampingnya. "Ibu, ceritakan semuanya ke Nadia." Ibuku diam lama. Matanya kosong, seperti mengulang kejadian yang ingin ia lupakan. Lalu, ia mulai bicara. "Hari itu kamu berangkat kerja seperti biasa," kata ibu lirih. Suamimu tiba-tiba bicara. Ibuku menelan ludah. Dia menirukan suara Arif dengan tangan gemetar. "Ibu sudah lama di sini. Saya capek. Ibu tidak punya hak apa-apa di rumah ini." Air mata ibu jatuh. Ibu kira dia bercanda, tapi dia menyuruh ibu berkemas. Ibuku menggeleng pelan. "Ibu tidak dibentak, Nat, tapi caranya lebih menyakitkan." Ibuku melanjutkan dengan suara hampir tidak terdengar. "Kalau ibu lapar, cari makan sendiri. Jangan jadi beban anak orang." Aku menutup mulutku. Dadaku seperti diremas. Ibu tanya, "Ibu harus kemana?" Lanjutnya. Dan saat itulah Arif menjawab, "Itu bukan urusan saya." Saat ibu mengulang kalimat itu, aku tidak bisa lagi menahan tangis. "Ibu keluar dari rumah itu tanpa uang," katanya. "Ibu tidak berani menunggu kamu pulang. Ibu takut kamu membela ibu, lalu rumah tanggamu rusak." Aku memeluk ibuku erat. "Ibu, rumah tangga yang rusak karena kebenaran lebih baik daripada rumah tangga yang berdiri di atas penderitaan ibu." Ibuku menangis di pelukanku. Malam itu, aku tidak keluar kamar. Aku mendengar Arif batuk kecil di ruang tamu, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan disitulah aku sadar. Orang ini tidak pernah menganggap ibuku manusia. Aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Karena ada satu hal yang sedang tumbuh di dalam diriku. Tekad. Malam itu, aku tidak tidur. Ibuku terlelap di kamar. Mungkin karena kelelahan yang sudah terlalu lama ia tahan. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Televisi mati. Dan di seberang ruangan, Arif Wijaya, suamiku, duduk santai seperti biasa. Seolah tidak ada ibu yang diusir, seolah tidak ada luka. Aku berdiri perlahan, menatapnya tanpa emosi berlebihan. "Arif," aku panggil. Dia menoleh malas. "Apa?" Aku menarik nafas. Ini bukan untuk marah, tapi untuk tetap tenang. "Kamu yang menyuruh ibuku pergi dari rumah ini?" Aku berharap. Dia menyangkal. Tapi harapanku runtuh saat itu juga. "Iya." Jawabnya singkat, tanpa rasa bersalah. "Kamu tahu ibuku kemana?" Aku tanya lagi. Arif mengangkat bahu. "Itu bukan urusanku." Aku tersenyum tipis. Senyum orang yang baru menyadari kebenaran. Dia tidur di musola. 2 hari. Makan dari sisa pasar. Arif terdiam sesaat. Lalu berkata, "Ya, setidaknya dia masih hidup." Kalimat itu lebih kejam dari makian apapun. "Kamu tega," aku katakan pelan. Arif tertawa kecil. "Aku jujur, Nadia. Aku capek nanggung orang tua kamu." Aku mengangguk pelan. "Jadi selama ini kamu pura-pura baik?" "Bukan pura-pura. Aku hanya berharap dia sadar diri." Aku menatap wajahnya lama. Dan saat itu, aku sadar. Aku tidak sedang bicara dengan suami. Aku sedang bicara dengan orang asing. "Apa kamu tahu satu hal?" Aku tanyakan. Arif melipat tangan. "Apa?" Aku tersenyum tipis. "Orang yang menyakiti ibuku tidak punya tempat di hidupku." Dia tertawa lebih keras. "Terus, kamu mau apa?" "Cerai." Aku menatapnya lurus. "Iya." Untuk pertama kalinya, wajah Arif berubah. "Kamu bercanda?" Suaranya meninggi. Aku menggeleng. "Aku serius."
Dia berdiri. Wajahnya merah. "Kamu berlebihan. Itu cuma orang tua." Kalimat itu menjadi akhir dari segalanya. Justru karena dia orang tua, jawabku tenang. Aku tidak akan mundur. Malam itu, aku masuk kamar. Mengunci pintu. Aku memeluk ibuku yang terlelap. Menyeka air mata di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Karena aku tahu, aku memilih yang benar. Keesokan harinya, aku melakukan satu hal diam-diam. Aku menghubungi seseorang yang akan mengubah hidup kita semua. Namanya Rangga Saputra. Orang-orang mengira balas dendam selalu datang dengan teriakan dan air mata. Tidak. Balasan paling menyakitkan datang dari ketenangan dan keputusan yang matang. Dan pagi itu, aku memilih untuk tenang. Aku menunggu ibuku sarapan, memastikan dia benar-benar makan. Lalu aku masuk kamar, menutup pintu. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menekan satu nama. Rangga Saputra. Selamat pagi, suara itu terdengar tenang. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik nafas. Saya ingin cerai, kataku. Dan saya ingin melindungi ibu saya. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada nada menghakimi. Baik, jawabnya. Kita mulai dari satu hal. Apa saja yang bisa kita buktikan? Hari itu aku membuka banyak hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Akta rumah, rekening, dokumen usaha. Satu persatu aku sadari, sebagian besar aset atas namaku. Modal usaha, tabunganku sebelum menikah. Rumah, warisan orang tuaku. Rangga berkata pelan tapi tegas. Secara hukum, posisi Anda kuat. Aku terdiam. Bukan karena senang, tapi karena baru sadar aku tidak selemah yang kukira. Aku mulai memperhatikan Arif, nada bicaranya, pesan singkatnya, caranya berbicara pada ibuku sebelum semua ini terjadi. Aku merekam, aku menyimpan. Bukan untuk pamer, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melindungi diriku dan ibuku. Setiap bukti terasa seperti luka, tapi juga seperti tameng. Sementara itu, Arif tetap seperti biasa. Berangkat kerja, pulang, makan. Dia masih mengira aku hanya marah sesaat. Bahkan suatu malam, dia berkata dengan nada meremehkan. Sudahlah Nat, jangan dibesar-besarkan. Ibumu juga sudah kembali kan? Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Iya, jawabku. Tenang saja. Dan disitulah, dia tidak tahu bahwa semuanya sudah berjalan. Beberapa hari kemudian, aku duduk di sebuah ruangan kecil. Di depanku, sebuah map coklat. Rangga mendorongnya perlahan. Ini surat gugatan cerai, katanya. Jika Anda siap, kita lanjut. Aku menatap map itu. Terbayang wajah ibuku di pasar, tangan gemetarnya, matanya yang menahan malu. Aku mengangguk. Saya siap. Saat aku keluar dari ruangan itu, anehnya, aku tidak menangis. Dadaku ringan, langkahku mantap. Karena aku tahu, ini bukan tentang menghancurkan seseorang. Ini tentang mengakhiri kejahatan yang dibungkus pernikahan. Malam itu, aku pulang membawa satu hal. Bukan amarah, bukan dendam, tapi keputusan final. Dan keesokan harinya, surat itu sampai di tangannya. Ada satu hal yang jarang orang bicarakan. Akhir dari sebuah pernikahan tidak selalu diiringi tangisan dan teriakan. Kadang, ia datang dengan keheningan. Dan pagi itu, aku tahu, ini akan menjadi hari terakhirku sebagai istri Arif Wijaya. Arif pulang lebih awal hari itu. Wajahnya lelah, tapi santai. Aku meletakkan map coklat di atas meja makan. Ini apa? Tanyanya. Buka saja, jawabku singkat. Dia membuka map itu, membaca perlahan. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Ini surat cerai,
Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Iya. Arif berdiri, tangannya gemetar. Kamu serius, Nadia? Kamu mau buang 5 tahun pernikahan cuma karena orang tua? Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Bukan cuma, tapi ibuku. Dia berjalan mondar-mandir. Nafasnya memburu. Aku salah, aku hilaf, katanya cepat. Aku capek waktu itu. Aku tetap diam, karena penyesalan yang datang setelah segalanya rusak tidak lagi terdengar tulus. Kamu tahu ibuku di mana waktu kamu mengusirnya? Arif menunduk. Tidur di musola, makan dari sisa pasar. Dia mendongak. Aku tidak tahu dia sampai seperti itu. Aku tersenyum pahit. Kamu tidak peduli, dan itu lebih menyakitkan dari tidak tahu. Tiba-tiba, Arif berlutut. Benar-benar berlutut. Nadia, tolong, katanya sambil menangis. Aku janji berubah. Tangisnya keras, putus asa. Dan anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak marah, tidak sedih. Kosong. Karena cintaku padanya sudah habis sejak ibuku diperlakukan seperti sampah. Aku berdiri. Arif, kataku tenang. Kamu mengusir ibuku saat dia tidak punya siapa-siapa. Dia terisak. Sekarang, lanjutku. Aku melakukan hal yang sama. Aku menunjuk koper kecil di sudut ruangan. Kamu boleh pergi. Dia menatapku tidak percaya. Kamu tega? Aku menjawab pelan. Tidak setega kamu pada ibuku. Arif pergi siang itu. Tanpa rumah, tanpa usaha, tanpa keluarga. Tetangga hanya menatap diam. Tidak ada yang membela karena semua tahu apa yang dia lakukan. Pintu tertutup perlahan, dan bersamaan dengan itu, bab hidupku yang lama ikut tertutup. Aku masuk kamar. Ibuku duduk di ranjang, matanya cemas. Nat, kamu baik-baik saja? Aku menyenyum, memeluk erat. Ibu sekarang aman. Tidak ada siapapun yang bisa mengusir ibu lagi. Ibuku menangis dalam pelukanku. Dan saat itu, aku tahu, aku memilih yang benar. Hari ini, ibuku hidup dengan layak. Makan tanpa rasa takut, tidur tanpa khawatir diusir. Dan aku belajar satu pelajaran hidup. Suami adalah pilihan, ibu adalah takdir. Dan siapapun yang menyakiti orang tuaku, tidak akan pernah menjadi bagian dari hidupku lagi. Jika kamu masih punya ibu, peluk dia hari ini. Jika kamu sudah berkeluarga, ingat satu hal. Pernikahan tidak pernah membenarkan kezaliman terhadap orang tua. Karena karma tidak pernah salah alamat. Pada akhirnya, bukan tentang sakitnya dihina, bukan tentang pahitnya diusir, tapi tentang bagaimana seorang ibu tetap memilih untuk memaafkan. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah mengutuk nasib, dan tak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Karena bagi seorang ibu, anak tetaplah anak. Walau ia dilukai, hatinya tetap mendoakan. Dan pada hari itu, aku belajar satu hal. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain hati seorang ibu. Jika kamu masih punya ibu, itu bukan keberuntungan. Itu adalah anugerah. Jangan sakiti hatinya. Jangan biarkan dia menangis sendirian. Karena ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Jika cerita ini membuka hatimu, bagikan kisah ini, biarkan lebih banyak orang belajar bahwa surga benar-benar ada di bawah telapak kaki ibu. Peluk ibumu hari ini, sebelum waktu membuatmu menyesal. Like, share, dan tulis di komentar. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan ibu.